Perhatian, perhatian. Pertunjukan akan dimulai. Pastikan kuota internet Anda mencukupi atau pastikan tagihan internet Anda sudah dibayar. Terima kasih. Kisah film ini dimulai di pagi hari di kota Los Angeles pada tanggal 9 Maret 1928. Christine Collins yang baru saja bangun tidur, yang diperankan oleh mantan tante saya, dia sedang membangunkan anak laki-lakinya yang bernama Walter Collins. Dan sudah menjadi kebiasaan tante yang satu ini untuk mengukur tinggi badan anaknya si Walter. Sebagai single mom, Christine selalu mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum dia berangkat kerja. Christine bekerja di perusahaan telekomunikasi, di mana pada saat itu telepon masih menggunakan sambungan manual yang dijalankan oleh operator. Saat pulang sekolah, si Walter menanyakan keberadaan ayahnya kepada bundanya, karena Walter sedang bete habis dibuli-buli sama temannya karena hidup tanpa seorang ayah. Kemudian si Christine menjelaskan bahwa ayahnya pergi entah kemana. Di keesokan harinya, hari Sabtu malam Minggu tanggal 10 Maret 1928, Christine akan pergi ke mall untuk menonton bioskop bersama Walter. Tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi yang ternyata temannya si Christine yang telepon meminta Christine untuk berangkat kerja karena ada staf yang bolos kerja. Dengan berat hati, Christine membatalkan malam mingguannya bersama Walter dan berjanji akan menggantikannya di lain hari jika ada kesempatan. Setelah jam kerja selesai, atasan Christine, kita sebut saja Pak Jono, dan ini orangnya, dia menawarkan pekerjaan sebagai manajer di cabang baru yang akan diberikan kepada Christine, karena Christine sangat memuaskan. Maksudnya pekerjaannya ya. Namun karena Christine sedang terburu-buru, Christine tidak mau membahas hal itu sekarang karena dia harus mengejar tren yang baru saja lewat untuk segera pulang ke rumahnya. Yah, malah ditinggalkan. Dan akhirnya Christine terlambat sampai rumah. Dengan penuh rasa resah dan gelisah, dia mencari Walter yang tidak ada di rumah. Kemudian dia mencari Walter ke tetangga-tetangganya sampai malam pun tiba. Namun Walter tidak ada di mana-mana. Setelah tak kunjung menemukan Walter, Christine menelpon polisi untuk melaporkan anaknya yang tiba-tiba menghilang. Namun polisi bilang tidak bisa menindaklanjutinya karena untuk laporan anak hilang harus menunggu 1x24 jam. Aduh, kasihan ya Bu. Mendengar hal itu, Christine semakin galau, resah, dan gelisah. Keesokan paginya, polisi pun datang ke rumah Christine untuk meminta keterangannya sekaligus memasukkan Walter ke dalam daftar anak hilang. 2 minggu kemudian, terlihat seorang pendeta bernama Gustav menyampaikan bahwa dia sangat prihatin saat sedang berkhutbah di dalam gereja. Khutbah yang disiarkan secara live di radio tersebut mendesak kepolisian Los Angeles agar segera menemukan Walter, anaknya si Christine, karena dia selalu vokal mengkritik korupsi yang sudah bersarang di kepolisian Los Angeles. Aduh. The police chief James Davis and his aptly named gun squad. Di tanggal 3 April, Christine sangat merindukan anaknya yang tidak kunjung pulang dan tidak kunjung ditemukan juga. Karena hidup ini harus tetap berjalan, Christine tetap menjalani hari-harinya dengan kembali bekerja, meski dalam keadaan galau, resah, dan gelisah. Di sela-sela jam kerjanya, Christine terus menelpon polisi wilayah lain untuk mencari informasi jikalau ada informasi mengenai anaknya Walter. Di tanggal 20 Juli 1928 di kota DeKalb, terlihat ada bapak-bapak yang sedang sarapan bersama anak kecil di tempat kedai sarapan. Dan ternyata bapak-bapak tersebut lupa membawa dompet. Dia bilang kepada pemilik kedai akan mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah. Sebagai jaminan, dia akan meninggalkan anak kecil yang sedang bersamanya itu. Namun setelah 2 jam lamanya, orang tersebut tidak kunjung datang dan si pemilik kedai tersebut menghubungi polisi.
karena dia merasa kasihan dengan anak kecil yang ditinggalkan di kedai miliknya itu. Aduh, beberapa hari kemudian Christine yang sedang bekerja di kantornya didatangi kapten polisi yang bernama Kapten Jones. Ini penampakannya. Dia mengabarkan bahwa polisi telah menemukan anaknya yang telah hilang. Dia juga mengatakan bahwa anaknya dalam keadaan sehat walafiat dan kini polisi telah menjemputnya dengan sepur. Mendengar semua itu membuat Christine sangat bahagia karena anaknya telah menghilang lebih dari 5 bulan lamanya. Singkat cerita, mereka menuju ke stasiun spur untuk menyambut kedatangan Walter. Sesampainya di stasiun, terlihat banyak sekali wartawan yang ingin meliput pertemuan antara ibu dan anak tersebut. Kemudian Kapten Josh mengenalkan kepada Christine kepada kepala polisi yang bernama Kapten James Kelvin. Beberapa saat kemudian, kereta yang ditunggu pun telah datang. Dan anak yang dimaksud polisi itu pun turun dari dalam kereta. Melihat anak itu, Christine langsung mengetahui bahwa itu bukan Walter anaknya yang telah lama menghilang. Aduh, kecewa deh si tante. Christine pun berusaha menjelaskan kepada Kapten Jones bahwa telah terjadi kesalahan. Namun Kapten Jones meyakini bahwa anak itu adalah Walter dan anak itu pun bisa menyebutkan alamat rumahnya dengan lengkap. Tetapi sebagai bunda yang baik hati dan tidak sombong, merasa tidak mungkin salah mengenali anak kandungnya sendiri. Kapten John sepertinya sudah memprediksi hal itu, dan dia berkata kepada Christine sangatlah lumrah tidak mengenali anaknya lagi setelah 5 bulan yang sangatlah buruk ini. Dia pun menyarankan untuk membawa anak itu pulang terlebih dahulu, dan jika ada masalah di kemudian hari, dia akan membantunya. Tante Christine yang masih merasa bimbang tidak punya pilihan lain untuk membawa anak itu pulang bersamanya. Anak tersebut memang bukan Walter, tapi bocah yang ditinggalkan di kedai nasi uduk Bapak Asep beberapa hari yang lalu. Sangatlah jelas polisi hanya mencari simpati publik di depan para wartawan karena tidak ingin dianggap gagal dalam kasus hilangnya Walter. Aduh, parah Christine yang telah memandikan anak itu terkejut ketika melihat anunya anak itu yang telah disunat. Kemudian anak itu dibawa ke tembok tempat biasanya dia dulu mengukur tinggi badan Walter. Ternyata anak itu lebih kuntet, dan ini membuat Christine semakin yakin bahwa bocah itu bukanlah anak kandungnya. Keesokan harinya Christine mendatangi si Kapten Amerika, maksud saya Kapten Jones, untuk menyampaikan perbedaan fisik yang membedakan bocah itu dengan putranya. Dan dia pun berharap agar polisi melakukan pencarian Walter lagi sebelum terlambat. Namun si Kapten Jones berargumen bahwa pasti ada sebuah alasan ilmiah kenapa kondisi fisik Walter yang telah berubah. Untuk itu dia akan mengirimkan seorang pak dokter ke rumah Christine untuk mengecek keadaan fisik anaknya itu. Singkat cerita, pak dokter itu pun datang ke rumah Christine. Perihal tinggi badan anak tersebut, dokter itu pun menjelaskan walaupun tidak mungkin, tapi bisa saja terjadi penyusutan tulang belakang yang diakibatkan kondisi anak tersebut merasa stres. Aduh, belajar di mana nih dokter ya? Dan mengenai anunya yang sudah disunat, bisa saja si penculik melakukannya karena ingin membuat Walter menjadi lebih bersih. Nah, kalau ini masih ada benarnya lah ya. Mendengar itu, membuat Christine apa yang dijelaskan oleh si dokter itu tidaklah masuk akal baginya. Benar banget tante. Dia lantas menelpon Kapten Jones agar tidak mengirimkan lagi seseorang untuk memaksa menerima yang memang bukan anaknya. Keesokan paginya, Christine ditelepon oleh Pastor Gustav untuk mengajak ketemuan dan memberikan pandangan tentang berita yang telah dimuat di koran pagi itu. Gustav kemudian menyampaikan gambarannya tentang kepolisian di bawah kepemimpinan Kapten James David. Dia menuturkan bahwa lembaga kepolisian yang korup dan tidak kompeten tersebut tidak akan suka jika ada orang yang merusak citra mereka. Dia pun berpesan kepada Christine agar lebih berhati-hati karena perjuangannya berpotensi membuat kepolisian Los Angeles malu. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak segan-segan mendiskreditkan kasus Christine tersebut. Maka dari itu, dia bersedia membantu untuk mengawal perjuangan single mom dengan satu anak itu dalam menuntut semua haknya.
Dalam mengumpulkan bukti-bukti, Christine membawa anak itu ke dokter gigi yang biasa menangani Walter. Setelah memeriksanya, dokter itu kemudian berkata bahwa dia menemukan susunan gigi yang sangat berbeda antara anak itu dan juga Walter. Dia juga menjelaskan bahwa itu tidak akan berubah meski anak itu bertambah usia. Dan dia juga berkata kepada Christine bersedia untuk menulis pernyataan ini secara resmi dan konkret. Di sekolah, anak itu juga tidak mengenali gurunya dan dia tidak tahu di mana tempat duduk Walter selama ini. Sang guru sangat yakin bahwa itu bukanlah Walter dan dia bersedia memberikan kesaksian jika Christine membutuhkannya. Di hadapan banyak wartawan, Christine memberikan pernyataan bahwasanya kepolisian tidak mengakui telah melakukan kesalahan dan menolak mengulangi pencarian Walter anaknya. Maka dari itu, dia akan membawa kasus ini ke publik dan menuntut kepolisian Los Angeles ke pengadilan. Kapten Jones yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Christine kemudian memanggilnya ke kantor polisi. Dia mengintimidasi Christine yang menilai tidak menghargai kerja keras yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencari anaknya. Perdebatan antara mereka pun terjadi, namun Christine tetap mengotot bahwa anak itu bukanlah Walter, anak kandungnya. Kapten Jones yang merasa Christine akan merusak citra kepolisian kemudian menuduhnya sudah mengidap delusi. Dia mengirim Christine ke RSJ dengan kode 12, sebuah kode yang menyatakan bahwa pasien tersebut dalam pengawasan polisi. Di RSJ, Christine mencoba untuk memberontak dan protes bahwa ini adalah upaya polisi untuk membungkamnya. Tetapi tentu saja pihak RSJ tidak menggubrisnya dan langsung membawa Christine masuk ke dalam. Di lain tempat, seorang detektif yang bernama Yabara, ini detektifnya, mendapatkan perintah untuk menangkap dan mendeportasi seorang bocah ilegal yang tinggal di sebuah peternakan di kota Wenfield. Di perjalanan, detektif Yabara menanyakan arah kepada seorang pria yang terlihat mencurigakan. Singkat cerita, akhirnya detektif Yabara menemukan peternakan itu dan berhasil menangkap bocah yang dia cari bernama Sanford. Dan ini bocahnya. Ternyata pria yang dia curigai tadi bernama Gordon, yang ternyata pemilik peternakan dan kini berusaha kabur menggunakan kereta api. Di RSJ ada tante-tante yang bernasib sama seperti Christine, kemudian memberitahunya bahwa semua orang yang dirawat di sana dengan kode 12 adalah orang-orang yang telah membuat polisi marah. Dia lalu berpesan kepada Christine untuk menjaga sikapnya agar tidak mendapatkan masalah dengan perawat di sini. Akhirnya, Christine mendapatkan kesempatan untuk menemui seorang dokter yang bertanggung jawab di RSJ tersebut. Namun lagi-lagi dokter itu tidak mau membantu, justru membuat Christine seolah-olah menderita delusi. Di scene berikutnya, diperlihatkan Sanford yang akan segera dideportasi ke Kanada. Kemudian dia membuat sebuah pengakuan yang sangat menggemparkan dunia persilatan kepada detektif Yabara. Dia mengatakan bahwa di peternakan tersebut, Sanford bersama sepupunya Gordon telah menculik dan membunbun banyak anak-anak. Dia melakukan itu di bawah ancaman Gordon. Apabila dia tidak menurutinya, maka Gordon tidak segan-segan untuk membunbunnya juga. Look, you don't understand what he's like. Detektif Yabara menunjukkan beberapa foto anak-anak yang telah hilang kepada bocah itu. Dia meminta kepada Sanford untuk mengenali siapa-siapa saja yang telah menjadi korban mereka. Detektif Yabara kemudian terkejut saat Walter, anak Christine, telah menjadi bagian dari korban penculikan mereka. Sanford kemudian menyebutkan bahwa ada 2 atau 1 anak yang berhasil kabur, tetapi dia tidak tahu apakah itu Walter, mengingat Gordon telah membunbun kira-kira 20 anak. Di kantor polisi, Pendeta Gustav mendatangi Kapten Jones untuk mencari keberadaan dari Christine. Karena dari pengakuan tetangganya, dia mendapatkan informasi bahwa Christine diangkut oleh mobil polisi. Kapten Jones memberitahu kalau Christine sekarang dalam perawatan di RSJ karena gangguan mental yang dia alami. Mendengar itu, Pastor Gustav kemudian membantahnya dan bergegas pergi dari kantor polisi tersebut. Yabara kemudian menelpon Kapten Jones untuk mengabarkan informasi yang dia dapat tadi. Tapi Kapten Jones justru meminta Yabara untuk segera menghentikan penyelidikannya dan segera kembali ke kantor dengan membawa Sanford. Kembali ke RSJ, Christine sedang menolak minum obat karena dia merasa tidak membutuhkannya. Sang dokter kemudian memberikan pilihan, asalkan Christine mau menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa dia mengakui anaknya telah ditemukan, maka dia akan dibebaskan dari RSJ tersebut.
Detektif Yabara yang merasa perlu untuk menindaklanjuti pengakuan Sanford, lalu dia kembali memutuskan membawa anak tersebut ke peternakan. Sanford diminta menggali di mana tempat mereka mengubur jasad anak-anak yang mereka bun-bun. Ternyata pengakuan Sanford itu memang benar. Mereka menemukan tulang berulang manusia di peternakan tersebut. Detektif Yabara kemudian meminta kedua polisi yang menemaninya untuk mengumumkan status buronan terhadap Gordon. Di tempat lain, Christine kembali didesak untuk menandatangani surat pernyataan atau dia akan mendapatkan terapi yang lebih intensif. Tetapi Christine yang sudah merasa tidak memiliki apa-apa lagi dengan lantang menolak untuk melakukannya. Saat dia akan dikelitikin di ranjang kejut, tiba-tiba pendeta Gustav datang dengan membawa koran yang memberitakan tragedi di peternakan Winfield. Dia lalu meminta pihak RSJ untuk membebaskan Christine saat itu juga. Karena kasus anak Christine yang hilang mungkin saja jadi korban di kasus peternakan tersebut. Di tempat lain, terlihat Kapten Jones dipanggil oleh Kepala Polisi James David. Lalu dia diminta untuk segera menyelesaikan masalah yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Karena jika terbukti Walter menjadi korban di peternakan Winfield, publik pasti akan mempertanyakan alasan polisi kenapa membawa Walter yang palsu. Dan itu semua bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Setelah diinterogasi oleh detektif Yabara, anak yang menyamar menjadi Walter itu pun mengakui kebohongannya. Nama aslinya adalah Arthur dan dia dikembalikan ke orang tua aslinya. Tanggal 20 September 1928, Gordon yang sudah sampai di Kanada kemudian mengunjungi salah satu saudaranya untuk bersembunyi. Namun saudaranya yang sudah tahu bahwa Gordon adalah seorang buronan, lalu diam-diam dia menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Gordon. Di scene selanjutnya, diperlihatkan pendeta Gustav datang menemui Christine di rumahnya untuk membahas langkah selanjutnya dalam rangka menuntut keadilan bagi Christine. Dia datang bersama pengacara yang bersedia membantu Christine melawan polisi Los Angeles di pengadilan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membebaskan seluruh orang yang dirawat di RSJ dengan penanda kode 12. Tibalah hari digelarnya persidangan menuntut kepolisian Los Angeles dan tak disangka banyak sekali warga yang melakukan protes terhadap lembaga itu di depan pengadilan kota. Perjuangan Christine dalam mendesak kepolisian untuk melakukan pencarian anaknya ternyata memicu sebuah pergerakan besar warga Los Angeles. Mereka yang sudah muak dengan kebobrokan sistem dalam lembaga kepolisian tersebut. Singkat cerita, setelah melewati beberapa kali persidangan beberapa hari, akhirnya hakim memutuskan untuk memecat Kapten Jones dari Kesatuan Polisi Los Angeles dan hakim pun telah memutasikan Kepala Polisi James yang menurut mereka gagal dalam mengawasi kinerja anak buahnya. Beberapa hari kemudian, pengadilan memutuskan Gordon yang melakukan pembunuhan berantai memvonisnya dengan hukuman metong setelah 2 tahun masa penahanan terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, Christine dan orang tua para korban lainnya berkesempatan menyaksikan eksekusi hukuman metong terhadap Gordon. 27 Februari 1935, Christine yang sedang bekerja di kantor ditelepon oleh orang tua korban penculikan Gordon yang selamat dan kini baru ditemukan. Christine kemudian bergegas pergi menuju kantor polisi untuk bertemu dengan mereka. Di sana ada anak yang bernama David yang sedang menuturkan kepada detektif Yabara bagaimana dia berhasil kabur dari sekapan Gordon di peternakan. Dia mengaku kabur bersama 2 anak lainnya yang salah satunya adalah Walter. Namun ketika mereka berpencar agar tidak mudah ditangkap oleh Gordon, dia tidak tahu lagi nasib dari kedua anak itu. Apakah mereka berhasil selamat atau berhasil ditangkap oleh Gordon kembali? Saat itu David tidak langsung kembali ke rumah orang tuanya karena masih takut jika Gordon akan kembali untuk menangkapnya. Namun setelah sekian lama bersembunyi, dia pun kangen dengan ayah dan ibunya, lalu memutuskan untuk segera pulang. Christine di sini hanya bisa melihat pertemuan yang haru dari anak dan juga kedua orang tuanya dari balik pintu. Namun, meski nasib putranya belum ditemukan, Christine merasa Walter masih hidup di luar sana. Dan dengan kembalinya David, Christine merasakan mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki sebelumnya. Sesuatu itu adalah harapan yang meyakinkan dirinya bahwa Walter akan kembali suatu hari nanti. Christine kemudian pergi dari kantor polisi dengan tersenyum. Dan film pun selesai.
Film ini benar-benar diambil dari kisah nyata di kota Los Angeles tahun 1928 yang benar-benar dialami oleh Christine Collins yang kehilangan anaknya Walter Collins, yang sampai saat ini Walter Collins pun tidak pernah ditemukan sama sekali. Yang masih jadi teka-teki adalah apakah Walter Collins benar-benar dibunuh oleh Gordon atau dia melarikan diri, karena penyataan Gordon yang pada saat itu sering berubah-ubah dan keterangan saksi pun sama. Kasih ibu sepanjang masa, Christine Collins tidak pernah berhenti mencari anak semata wayangnya sampai akhirnya Christine meninggal tanggal 8 Desember 1964. Belum selesai nih. Si lawas cuma mau menyampaikan bahwa Christine Collins yang ada di film ini sekarang sudah move on loh, dan dia sudah melepas status jandanya karena sekarang dia sudah menikah dengan Mr. Smith. Ups. Oke, sampai di sini dulu pembahasan film kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan film True Story lainnya. Sekarang si lawas mau nyari bahannya dulu nih. Terima kasih. Thank you. Syukron. Xie xie. Matur nuwun. Hatur nuhun.